Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sekarang saya akan memaparkan mengenai pentingnya implementasi gerakan sholat berjamaah di era modern. Bapak Ibu yang saya hormati, kita merasakan saat ini perubahan zaman berevolusi dengan cepat sekali. Dari zaman masyarakat primitif hingga masyarakat modern, dari zaman masyarakat sosialis, demokratis hingga individualis, dari zaman batu hingga zaman teknologi yang canggih, seperti yang kita sedang lakukan, yakni Pikon ini. Kita bisa mendapatkan pengetahuan walaupun problematika negara pun silih berganti. Seiring dengan perkembangan pengetahuan teknologi, masalah muncul dari tatanan pemerintahan paling atas hingga paling bawah. Berbagai macam masalah yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan umat, diantaranya orang di zaman modern seperti sekarang ini memiliki pola pikir yang telah tercemari oleh lifestyle. Dengan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata amin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dari surat Al-Baqarah ini kita bisa melihat bahwa dasar utama mewajibkan kita untuk menegakkan sholat, di mana sholat itu menjadi tolak ukur kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ruku bersama orang-orang yang ruku berarti juga perintah untuk melakukan sholat secara bersama-sama. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, apabila berkumpul 3 orang di suatu daerah atau lokasi, kemudian di sana tidak dilaksanakan sholat jamaah, berarti setan telah menguasai mereka. Maka hendaklah kamu berjamaah, karena sesungguhnya serigala hanya akan memangsa domba yang terpisah dari kelompoknya. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai. Nah, dalam tatanan kenegaraan negara kita juga menjamin kebebasan dalam beragama dan melaksanakan ibadahnya sesuai agamanya masing-masing yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang bunyinya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perintah dalam Al-Quran, hadis, dan Undang-Undang Dasar 1945 ini, pasal 29 ayat 1 dan 2, ini merupakan satu upaya menghidupkan kembali sholat berjamaah dalam lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa harus sholat berjamaah? Sholat berjamaah diharapkan mampu memberikan pendidikan sosial yang terarah dan menjadi pengendali diri manusia. Keakuan seorang muslim harus lebur secara konseptual bersama aku yang lain, yang akhirnya menjadi kami. Aku, banyak akunya jadi kami. Apalagi untuk kalangan milenial, sholat berjamaah adalah hal yang harus benar-benar dibiasakan. Sholat berjamaah akan mendidik mereka untuk belajar lebih teratur, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti terbawa arus tawuran, narkoba, dan permasalahan negatif lainnya. Kalau kalangan milenial itu sendiri
selalu membiasakan diri untuk berjamaah. Kenapa? Itu adalah agar bagi keimanan mereka. Sehingga komunitas muslim menjelma sebagai mana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan satu jasad umat Islam itu, yang seluruh anggota ikut merasakan derita apabila salah satu organnya sakit. Bahkan lebih luas lagi, kesadaran kebersamaan tersebut bukan hanya mencakup sesama muslim, tetapi mencakup keseluruhan umat manusia dunia ini. Mengingat masyarakat sekarang mulai enggan melaksanakan sholat berjamaah dan memilih sholat sendirian di rumah, ya, padahal manusia harus sadar bahwa esensi sholat berjamaah memiliki makna yang luas dan berimplikasi dalam kehidupan sosial. Nah, kesadaran ini didasarkan atas prinsip bahwa pada hakikatnya seluruh manusia adalah satu kesatuan, sehingga menghasilkan solidaritas manusia yang tinggi dan kepekaan sosial yang dalam. Tidak merasakan apapun kecuali derita umat manusia, dan tidak akan berupaya kecuali mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah terkandung pendidikan berorganisasi. Di sana ada keteraturan, ada kerapihan, dan kedisiplinan. Ada pula yang berkedudukan sebagai imam, pemimpin, dan makmum yang dipimpin. Yang berarti adanya tuntunan untuk patuh pada pemimpin, dan diharapkan masing-masing sadar dengan posisinya. Kita tahu tugas yang diemban. Jadi, sholat berjamaah mengajarkan kepada kita bagaimana berorganisasi, patuh pada pimpinan dan taat pada aturan. Untuk komunitas yang solid, kuat, dan disegani. Hidup itu ada dua hal yang harus dijaga, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Nah, sholat inilah, ya, sholat berjamaah inilah yang sekaligus mengaplikasikan kedua-duanya, yaitu hubungan vertikal dengan Allah, inti utama, ya, melalui sholat yang dilakukannya, serta hubungan horizontal antar sesama manusia melalui sholat yang dilakukan secara berjamaah. Hubungan yang harmonis akan terjalin jika masyarakat terbiasa melakukan sholat berjamaah. Dari sinilah muncul interaksi dan timbullah rasa persaudaraan atas dasar keimanan. Nah, kebersamaan yang terbangun akan memunculkan sikap perhatian dan peduli, sehingga tercipta saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Jadi tidak ada yang namanya saling merendahkan. Semua sama, semua saling menolong. Nah, ini ada ajaran kesetaraan. Nilai dalam sholat berjamaah mengajarkan kesetaraan. Orang yang menjadi makmum yang masbuk harus berada tetap di barisan yang paling belakang. Teman siapa dia, jabatan apa di kehidupannya. Karena Islam tidak memuliakan yang memiliki, hanya memuliakan orang yang paling takwa. Jadi baik kaya atau miskin, ganteng, cantik atau jelek, tidak ada diskriminasi dalam hal ini. Itu artinya semua orang setara di mata Allah. Yang membedakan hanya amal baiknya. Hal ini mengajarkan untuk saling menghargai dan bersih membongkar apa yang dimilikinya. Sholat berjamaah mengajarkan pada kita tentang rasa perdamaian. Terlihat dalam sholat yang dilakukan secara khusyuk dan tenang, atau dalam sholat yang biasa disebut tumakninah. Wujud taat pada imam atau pimpinan dilakukan makmum yang dipimpin tanpa adanya protes dan dengan tenang mengikuti gerakan imam. Dan lebih indahnya lagi,
dilakukan kompak bersama-sama. Tidak ada yang saling mendahului. Imam mengatakan ruku, Allahu Akbar, kemudian ruku. Makmum sama ruku. Imam mengucap i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tasmi. Makmum sama semuanya. Jadi tidak ada yang mendahului. Nah, tentu ini bisa dijadikan pelajaran dalam memaknai kepemimpinan yang sebenarnya. Dukung sertifikat baik dari seorang pemimpinnya dalam membawa negaranya ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Entah karena lupa gerakan atau bacaan, maka bagi maklum laki-laki spontan mengucapkan subhanallah. Secara realita dalam kenegaraan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika pemimpin melakukan kesalahan, maka hendaknya masyarakat memberikan saran kepada pemimpin. Itu yang melakukan kesalahan. Sikap yang bagaimana? Yang penuh etik. Nah, terlebih lagi mampu memberikan solusi. Sehingga setiap kritik tidak hanya berakhir dengan kejahatan, melainkan jalan keluar yang mampu membawa pada perbaikan. Lantas bagaimana masyarakat mampu mewujudkan kecintaan terhadap akan sholat berjamaah ini? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan kecintaan terhadap sholat berjamaah. Yang pertama adalah menumbuhkan dari dalam diri sendiri dorongan dan motivasi yang kuat, keinginan yang kuat untuk melaksanakan sholat berjamaah itu sendiri. Kemudian dorongan atau motivasi dari luar. Tentu ini memerlukan bimbingan secara khusus. Setiap individu harus memahami betul esensi dari sholat berjamaah dan juga memanfaatkannya. Sehingga motivasi itu jelas dan bisa dijadikan stimulus yang membangkitkan semangat untuk terus melaksanakan sholat secara berjamaah. Dorongan dan motivasi ini bisa didapat dari kita sering membaca artikel mengenai hal-hal keagamaan, buku, melihat tayangan di televisi, dan yang lainnya. Harus muncul kesadaran. Yang paling utama adalah dari diri kita sendiri untuk mau belajar gimana tiap upaya cara meningkatkan intensitas dalam beribadah. Segala dilakukan tentu diniatkan untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah demi mendapatkan ridho dari Allah. Nah, dalam pendidikan ini, pendidikan dalam sholat berjamaah, diantaranya peran pendidikan sangat besar dalam implementasi gerakan sholat berjamaah ini. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai religius agar anak memahami dengan jelas substansi dari agama yang dianutnya. Pendidikan yang dimaksud bisa pendidikan secara formal ataupun secara non formal di lingkungan keluarga. Secara formal tentu di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Ilmu pengetahuan agama Islam harus diajarkan pada anak-anak sejak dini. Orang tua dan guru juga memberikan contoh dalam sholat berjamaah ini agar anak-anak mengikutinya. Selain itu, orang tua dan guru tidak boleh lelah dalam memberi nasihati, memberikan keteladanan, mengingatkan kepada anak untuk sholat berjamaah. Biasanya di hari kalau subuh anak-anak sulit bangun, nah ini harus sabar sekali. Kalau kita menginginkan anak-anak kita sejalan dengan kita untuk mendapatkan ridhonya dari Allah. Nah, salah satu contoh ini diwajibkannya sholat berjamaah yang saya rasakan itu adalah di sekolah tempat saya mengajar. Setiap hari semua siswa itu mengikuti sholat berjamaah zuhur. Tidak boleh tidak.
Awalnya memang sulit, sangat-sangat sulit. Tetapi setelah berusaha keras dengan penuh kesabaran, adanya kekompakan antara kepala sekolah, dewan guru, tata usaha pelaksana, dan semua personil lainnya seperti ada juga. Nah, semuanya mau ikuti. Lama-kelamaan, anak-anak alhamdulillah tidak lagi susah untuk mengikuti sholat berjamaah. Waktu hanya 40 menit untuk istirahat dan melaksanakan sholat berjamaah itu. Tetapi mereka semuanya serempak, menyisir awalnya, tapi tidak dengan kekerasan. Hanya diingatkan kalau waktu itu adalah waktu untuk sholat. Belajar dewasa, hanya mengingatkan itu saja. Dan akhirnya alhamdulillah semuanya bisa mengikuti. Nah, kendalanya di mana? Sarana untuk sholat. Sebab apa? Rombel yang ada di SMPN 1 Kasokandel itu kelas 7-8 rombel, kelas 8 rombel, kelas 9 7 rombel. Nah ini. Nah, sementara untuk masjid itu hanya muat 5 rombel saja. Kami, ya, Dewan Guru, demikian pula Bapak Kepala, memfasilitasi untuk melaksanakan sholatnya di aula, dipakai untuk putri, semua serta halaman di selasar untuk putra. Itu saja mungkin yang bisa saya paparkan, ya. Jadi untuk menumbuhkan adalah tolak ukur pertama sehingga kita bisa merasa kondusif dalam keseharian kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.